Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah sepanjang Ramadan kami akan memberikan kajian-kajian seputar ayat Al-Quran dalam kegiatan Sunaiyat, dalam acara Sunaiyat Al-Quran spesial Ramadan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang kami hormati, bulan Ramadan pastinya akan membuat interaksi kita dengan Al-Quran bertambah banyak. Di antara teman-teman mungkin ada yang sudah sangat ingin untuk mempelajari ayat demi ayat, penggalan ayat demi penggalan ayat, apa sebenarnya kandungannya, apa maksudnya, apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kami akan memberikan kata kunci di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, yakni sunaiyat. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathani. Allah menurunkan sebaik-baik ungkapan, yakni Al-Quran ini, kitaban mutasyabihan mathani. Al-Quran ini adalah kitab yang berlaku seterusnya sepanjang masa, dan masani, ya. Apa yang dimaksud masani? Segalanya Allah ungkapkan dalam pola dua-dua, segalanya berpasangan, karena segala sesuatu itu memang berpasangan. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Sementara di Al-Quran ini segala sesuatu Allah detailkan. Jadi sesuatu itu semua mengandung berpasangan, dua hal baik buruk, itu dikandung segala sesuatu, dan Al-Quran menjelaskan tentang segala sesuatu. Baik, karena itulah kita akan membahas Al-Quran dalam tinjauan Sunai Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, pada video yang pertama ini kita akan membahas surah yang pertama, yakni suratul Fatihah. Kenapa disebut surah Al-Fatihah? Apa sunai surah Al-Fatihah? Dan apa sunai ayat-ayat suratul Fatihah? Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi inilah 7 ayat dari suratul Fatihah yang akan kita coba jelaskan sunaiyatnya. Saudara-saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kalimat bismillahirrahmanirrahim? Allah Subhanahu wa taala mensunaikan kalimat ini dengan kalimat bismillah. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim, ada bismillah. Jadi bismillah itu Allah berikan kepada Nabi Nuh, ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Jadi kalimat ini tidak memiliki ar-rahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Adapun bismillahirrahmanirrahim ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman diberikan bismillahirrahmanirrahim lengkap, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sulaiman diberikan lengkap oleh Allah, Nabi Nuh diberikan sepotong. Jadi ini adalah bagian dari sunaiyat Al-Quran berpasangan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al-Fatihah yang bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang sempurna diberikan kepada kalian, sebagaimana sempurnanya diberikan kepada Nabi Sulaiman, bukan sepotong-sepotong sebagaimana sepotong-sepotongnya diberikan ke Nabi Nuh. Jadi ini agar umat muslim bergembira dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, karena ibarat produk itu adalah produk yang lengkap, produk yang komplit.
yang diberikan oleh Allah dengan mengikutkan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bisa saja memberikan hanya sampai bismillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah bisa saja memberikan karena Allah pernah memberikan bismillah saja kepada Nabi Nuh. Bismillahi tanpa Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ayat pertama yang kita lihat sebagai ungkapan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ungkapan komplit yang Allah berikan dulu ke Nabi Sulaiman, juga diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari sisi Nabi Sulaiman dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sunainya? Nabi Sulaiman adalah gambaran Allah memberikan kerajaan yang sempurna, kerajaan yang tiada batas. Wa hasyara Sulaiman junudahu minal jinni wal ins. Sulaiman itu mengumpulkan bala tentaranya baik dari jin maupun dari manusia. Jadi Sulaiman adalah pemilik kekuasaan kerajaan yang tidak bandingnya sampai menembus jin, bangsa jin pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Adapun Bismillahirrahmanirrahim pada Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah gambaran kesempurnaan petunjuk, karena Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Jadi Fatihah adalah pembuka petunjuk, dan Bismillahirrahmanirrahim artinya, maknanya kesempurnaan, jadi petunjuk. Nabi Sulaiman mendapatkan kesempurnaan kerajaan, umat Muhammad mendapatkan kesempurnaan petunjuk yang sama-sama disimbolkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah aspek-aspek sunaiyat yang bisa kita tadabburi, ruang tadabbur betapa Al-Quran adalah hudan dan rahmat bagi umat muslim. Baik saudara-saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Secara aspek bahasa, ya, di aspek bahasa, teman-teman mungkin ada yang ingin mempelajari bahasa Al-Arab, bahasa Al-Quran lebih mendalam. Aspek bahasa pun tersunaikan, ya. Jadi aspek bahasa juga adalah bagian dari sunaiyat Al-Quran. Bismillahi, saudara-saudara sekalian, Bismillahi adalah kosakata yang dimulai oleh huruf B, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jar. Di dalam Al-Quran ada dua ayat, ada dua surah, ya, yang dimulai oleh huruf jar, yaitu Al-Fatihah dan surah Quraisy. Surah Quraisy dimulai oleh li'ilafi Quraisy. Li'ilafi ini adalah huruf lam, ini adalah huruf B. Li'ilafi Quraisy ini bismillahi. Saudara-saudara sekalian, secara aspek bahasa, sunaiyat Al-Quran ingin memperlihatkan bahwa huruf B lebih kuat daripada huruf lam. Mengapa demikian? Karena Allah menggunakan huruf B sebagai kosakata yang pertama di dalam Al-Quran dan bukan huruf lam. Mengapa bismi? Kenapa bukan lismi? Ya, Allah bisa saja menyebutkan lismi, ya, untuk nama Allah, ya, lismi, tapi Allah memilih B. Ini menandakan bahwa pilihan huruf dari Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah ruang tadabbur yang harus kita tadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak tadabburi Al-Qur'an, ataukah pikiran kalian ada penutupnya? Jadi huruf B dengan lim lebih kuat huruf B. Baik, dari sisi jumlah huruf, ya, saudara-saudara sekalian, terdapat sunaiyat. Ini bismi dengan 3 huruf di Al-Alaq ini pakai biismi, ya. Pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dengan 4 huruf, ada huruf alif. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pola pasangan, ya, pola sunaiyat. Mengapa tidak bismi semua disebut dalam Al-Quran, atau mengapa tidak biismi semua dalam Al-Quran? Jadi Allah menghadirkan yang 4 huruf, Allah juga menghadirkan yang 3 huruf, bismi.
bismi itu maknanya adalah atas nama, sedangkan biismi maknanya adalah dengan sebuah nama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bukan tentang dengan sebuah nama, ya, karena dia tidak pakai alif, ya. Jadi ini bukan tentang sebuah nama, tetapi ini tentang atas nama. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Ar-Rahman. Jadi bukan tentang sebuah nama, definisi sebuah nama, tetapi ini tentang atas nama terhadap Al-Quran seluruhnya. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, untuk seluruh Al-Quran ini. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan Ar-Rahman Allamal Quran, Ar-Rahman lah yang mengajarkan Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, kita melangkah ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin dilihat dari sisi ungkapan, saudara-saudara sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah sebuah ungkapan akhirat yang Allah bawa ke dunia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahul hamdu fil akhirah. Allah itu memiliki pujian di akhirat. Apa itu? Wa taral malaikatu khafina haulal arsy. Jadi engkau melihat malaikat di sekitar arsy itu ketika hari hisab, mereka semua sangat khawatir, ya, ketika semua pada hari hisab itu, ya, Yaumuddin terjadi, semua malaikat itu berharap kaum muslimin, kaum mukminin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah waqudiya bainahum, setelah selesai semua, waqudiyal amru bainahum, setelah selesai perhitungan pada hari hisab, waqila alhamdulillahi rabbil alamin, maka seluruh malaikat berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah ucapan akhirat, ya, ucapan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala bawa ke dunia agar diulang-ulang setiap hari 17 kali. Jadi surah Al-Fatihah ini dibaca 17 kali minimal satu hari, sehingga Alhamdulillahirabbil alamin menjadi ucapan hamd, pujian yang berulang-ulang, yang nanti kita akan mendengarkannya ketika Yaumuddin di akhirat. Baik, saudara-saudara sekalian, dari sisi kosakata, ya, alhamdulillahi, alhamdu itu adalah as-sabat, ya, alif lam as-sabat. Tidak ada kata hamdan di dalam Al-Quran tanpa alif lam, ya. Jadi ini disebut dengan alif lam as-sabat, atau dalam bahasa Arab disebut ma'rifah. Tidak ada hamdan dalam Al-Quran yang dalam bentuk nakirah. Alhamdu artinya mengukuhkan bahwa pujian itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika manusia mau memuji manusia, maka tidak menggunakan kata alhamdu, tapi menggunakan kata asyukur, ya, fashkuruli. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan syukur, ya, terima kasih kepada orang tua, ya. Jadi orang tua kita yang telah mengandung kita, mereka berhak mendapatkan asyukru, bukan alhamdulillah. Baik, untuk yang mau memahami lagi tentang lillahi, jadi alhamdulillahi, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah asyukru. Washkuruli wali walidaik. Jadi bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada wali walidaik, orang tua kalian. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillahi, jadi pujian itu untuk Allah, ya. Apa yang dimaksud lillahi, bukan ilallahi, ya, bukan alhamdulillahi. Jadi di dalam Al-Quran, ini adalah bagian dari sunaiyat li dengan ila. Jadi
inna lillahi ya pakai li, wa inna ilaihi pakai ilaihi, pakai ila ya. Wa ilallahi turja'ul umur, bukan walillahi turja'ul umur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ilallahi, bukan walillahi turja'ul umur, wa ilallahil masir, bukan walillahil masir. Jadi alhamdulillah, jadi pujian itu li bermakna sebuah sasaran, satu sasaran, lillahi ya. Jadi pujian itu sasarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilah, penggunaan ilah dalam Al-Qur'an itu bermakna durasi waktu sampai pada tujuan. Ilal masir ya. Jadi durasi waktu sampai pada tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syamsu tajri li mustaqarrin. Matahari itu mengarah pada satu mustaqar, satu sasaran. Jadi itu li mustaqarrin. Akan tetapi ada namanya waktu sampai pada sasaran itu disebut dengan ila mustaqar. Jadi ila mustaqar bermakna waktu yang dibutuhkan matahari sampai pada sasarannya, sementara li mustaqar bermakna arah yang disasar oleh matahari disebut dengan lam. Jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillahi, segala pujian itu sasarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbul alamin, yang memelihara seluruh alam, pencipta seluruh alam. Saudara-saudara sekalian, apa sunayat dari Rabbul alamin? Kalau kita membuka Al-Quran, kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri kepada Musa itu dengan dua perkenalan, yakni ayya Musa anallah la ilaha ana rabbul alamin. Wahai Musa, saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, Rabbul alamin. Jadi Rabbul alamin ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kepada Musa mengenalkan ya Musa anallah la ilaha illa ana al-azizul hakim. Jadi al-azizul hakim dan Rabbul alamin adalah sunaiyat Al-Quran. Al-aziz itu menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang atas nama Allah. Jadi Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Aziz itu adalah mewakili nama Allah. Adapun Ar-Rahman, dia mewakili Rabb. Jadi Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, dia Rabbul Alamin, dia pemelihara, pendidik alam semesta, seluruh alam. Jadi Rabbaniyin, kunu Rabbaniyin, jadilah didikan Ar-Rahman. Jadi dari Rabbi adalah manifestasi ya, terlahir dari Rabbi Ar-Rahman, jadi atas nama Allah yang Ar-Rahman. Adapun Al-Aziz ya, kemuliaan, ketinggian, keagungan, itu mewakili nama Allah yang Allahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah kalimat yang sangat singkat, hanya dua kata. Ini adalah definisi dari Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman punya satu sifat saja, yaitu Ar-Rahim. Adapun Allah memiliki banyak sifat. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, itu sifat-sifat Allah. Jadi Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Ar-Rahman Al-Quran ini, dan Allah mendefinisikan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Ar-Rahim, satu saja. Allah itu Maha Penyayang. Baik, yang selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman yang pemilik hari pembalasan atau hari perhitungan kelak. Ayat ini menggambarkan bahwa nanti kelak kita akan menghadapi Allah sebagai Ar-Rahman. Jadi wa khasya'atil aswatu indar Rahman.
Jadi nanti di akhirat kita akan menghadapi Allah atas nama Ar-Rahman, bukan Allah sebagai Allah ya, tapi sebagai Ar-Rahman. Jadi wal malaikatu disebutkan dalam Al-Qur'an, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Jadi la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak ada malaikat jadi yang berbicara kecuali yang azina lahur rahman, jadi yang akan diberikan izin oleh Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman adalah maliki, pemilik Yaumiddin atas nama Ar-Rahman. Baik, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran maliki ada kata maliki ya, maliki ada juga kata maliki, ada juga kata malikin. Dalam Al-Quran dikatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Jadi malikin nas artinya penguasa manusia, penguasa manusia. Ada juga kata malik, ada malik, ada malik. Malik itu disebutkan dalam surah Al-Qamar ya, ayat terakhir, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jadi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala di Al-Fatihah menyebut Malik karena Malik lebih kuat daripada Malik ya. Malik artinya pemilik ya. Allah Subhanahu Ar-Rahman adalah pemilik hari Yaumuddin, dalam artian seumpama mobil, pemilik itu adalah yang memiliki BPKB-nya. Jadi bukan supirnya. Jadi supir itu adalah Malik, penguasa yang menguasai mobil kemana saja dia bawa. Akan tetapi pemilik artinya yang memiliki BPKB-nya, yang memiliki STNK-nya, itu namanya Malik. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas nama Ar-Rahman kelak yang menjadi pemilik Yaumuddin. Baik saudara-saudara sekalian, sampai di sini mungkin sunayat Al-Quran kita sudah bisa mencatat, mungkin kita bisa mengumpulkan sunat-sunat yang sudah diulas dengan singkat, dan tentu saja apabila ditadabburi lebih mendalam lagi, kita akan mendapati penjelasan yang sangat luas dari setiap sunat yang kita ungkapkan. Syukran lakum jami'a. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.